Terungkap permainan di Kejati DKI. Ini juga ada permainan pasti. Oknum di Kejati DKI. Sampai begitu lama baru dinyatakan P21. Ini kan sudah artinya apa? Ada permainan. Saya tidak butuh jaksa yang pintar. Kembali lagi dengan saya Heri di channel Salam Salmon. Kali ini kita akan membahas tentang kasus ijazah Bapak Jokowi yang diduga palsu, padahal sudah terbukti keasliannya. Seperti yang kita tahu guys, Roy Suryo ini mendapat dukungan kuat dari orang-orang besar dan para mantan jenderal, sehingga dia tidak kunjung dipanggil atau ditahan oleh pihak kepolisian. Tapi kita tahu ya guys ya, hukum di Indonesia itu kita percaya masih adil. Jadi kita berharap seorang Roy Suryo ini akan segera ditangkap agar tidak membuat gaduh masyarakat Indonesia atau negara ini. Nah, di sini guys, Bapak Burhanuddin selaku Kejaksaan Agung memberi peringatan kepada para jaksa yang bermain atau para jaksa yang kotor-kotor agar tidak ikut bermain dalam pusaran-pusaran kegelapan. Kita simak dulu videonya. Namun tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Dan camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Terima kasih teman-teman wartawan ya yang hari ini sudah berkumpul ya. Ya, kita terima kasih banyak ya. Terima kasih ya pimpinan host saya Pak Adi Darmawan selaku sekjen daripada Pradi Bersatu. Nah, perlu saya sampaikan ya, sebenarnya konferensi pers hari ini tidak lagi terkait dengan materi. Perdebatan materi itu udah nggak perlu lagi. Karena kenapa? Polisi menetapkan tersangka. Kemudian jaksa menyatakan berkas perkara yang disajikan oleh polisi lengkap. Atau dengan kata lain, kata kerennya P21. Nah, jadi kita tidak perlu lagi berada dalam perdebatan terkait dengan materi perkara. Apakah ijazah itu asli atau palsu, itu sudah tidak perlu lagi. Artinya apa? Sekarang saya hanya akan bermohon ini ya kepada Pak Kapolri. Pak Kapolri, ini saya minta, ini para tersangka ini segera dilakukan penahanan. Karena kenapa? Yang pertama yang selalu saya lihat tiap hari mengulangi perbuatannya. Udah jelas lah itu. Biasanya kita melapor di Polres atau Polsek aja, kalau tersangka itu melakukan pengulangan perbuatan, itu langsung dilakukan penahanan. Tapi kalau ini saya lihat sampai tiap hari podcast lagi, siaran TV lagi, di mana-mana ngomong lagi, ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi enggak juga ditahan. Ini apa sih maunya polisi ini? Ya, Pak Kapolri, saya minta Pak Kapolri turun tangan. Ya, jangan di atas saja Pak Kapolri. Ya, tidak pernah di bawah. Lihatlah pejabatmu ini apa yang dikerjakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ada permainan pasti dari oknum di Kejati DKI. Kenapa? Ini berkas sampai begitu lama baru dinyatakan P21. Ini kan sudah artinya apa? Ada permainan. Nah, itu guys ya, diduga kuat ada permainan di dalam Kejati sehingga berkas-berkas Roy Suryo ini tidak kunjung diproses padahal sudah dinyatakan lengkap oleh pihak kepolisian. Ya, masa terlapor tersangka diberikan waktu untuk menghadap tanggal 21 April loh. Ya, itu semua ada RCTI, ada beberapa stasiun TV itu memberikan informasi bahwa mereka pergi ke sana gitu loh. Bertemu dengan jaksa peneliti. Ini apa-apaan ini? Ya, padahal belum ada pernyataan P21. Sudah mereka sowan ke sana gitu loh. Bahasa kerennya sowan lah ke sana. Kami pelapor saja mau ke sana ditolak kok. Ini terlapor tersangka dibolehkan gitu loh. Saya minta Pak Jaksa Agung nih ya, sekali lagi nih saya minta nih. Ini Kejati DKI copot ya, aspidumnya copot. Copot aspidumnya itu. Apa-apaan ini? Mainnya semua seenaknya aja. Ya, ini yang lapor salah satunya korban yang jelas itu Presiden ke-7 loh. Udah jelas UGM bilang produk mereka, ya. Apalagi pernah kuliah di situ. Nah, itu guys ya. Ini pembuktiannya sangat sederhana. Jadi nggak perlu digoreng ke kanan ke kiri. Ya, tapi yang jelas saya mau sampaikan ini tidak perlu lagi ada perdebatan terkait materi. Karena kenapa? Jaksa sudah nyatakan P21. Ya, sudah lengkap berkasnya. Nah, sekarang saya minta Pak Kejati, ya kalau Anda masih merupakan ya penuntut yang sangat berwibawa, tolong segera minta kepolisian untuk tahap 2 dan tahan. Karena kenapa? Ini sudah tiap hari diulangi perbuatannya. Tiap hari diulangi perbuatannya. Perbuatan pidananya terus berulang. Tiap hari, tiap jam. Nah, jelas-jelas saya minta tolong
dilakukan penahanan terhadap para tersangka. Dan hari ini saya sudah mengajukan surat kepada Pak Kapolda, saya juga sudah mengajukan surat kepada Pak Dirkrimum untuk dilakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS. Ini surat saya ya. Surat saya sudah menyurat ini. Ya, jadi saya minta untuk segera dilakukan penahanan. Jangan bermain-main. Ini Presiden ke-7 cari keadilan yang susah setengah mati di Republik ini. Apalagi masyarakat kecil. Ya kan? Ya, ini satu lagi saya mau sampaikan. Ini presiden aja loh, mantan presiden nyari keadilan susah setengah mati. Saya perkara saya ada 20 di Jakarta Selatan. Kalau nggak naik semuanya, saya kejar kalian para polisi ya. Ya, saya kejar kalian, saya laporkan kalian ke Bitpropam ya. Ini sudah seenaknya hukum ini, diinjak-injak loh. Kita ini penegak hukum. Tapi hukum diinjak-injak yang benar dong. Ya, jadi saya minta kita semua junjung tinggi hukum ini. Apalagi di Republik ini, ya. Udah cukup itu saja deh. Like and follow. Pak Jokowi berkeyakinan ada orang besar, kuat, dan terkenal. Nah, itu guys ya, Pak Jokowi berkeyakinan ada orang besar, kuat, dan terkenal di belakang Roy Suryo. Sehingga membuat perkara ini semakin panjang dan semakin lama guys ya. Yang memang mencoba menghambat perkara ini. Saya penasaran nih. Semua orang nggak tahu itu, yang tahu Pak Jokowi. Orang besar, kuat, terkenal. Siapa? Yang tahu Pak Jokowi. Sekaligus orang terdekat Pak Jokowi itu nggak tahu itu. Hanya Pak Jokowi yang tahu. Karena mereka masih berintegrasi gitu. Masih komunikasi biasa aja. Saya bisa bayangkan marahnya Pak Jokowi kalau itu ternyata orang yang selama ini kalau bertemu dengan Pak Jokowi itu kayaknya friendly banget, sahabat banget, mendukung banget Pak Jokowi, ternyata ini orangnya. Saya bisa bayangkan betapa marahnya Pak Jokowi ketika seperti yang Pak Petra istilahkan tadi, ini ada musuh dalam Sebenarnya dia tidak marah, dia sedih saja. Oh, sedih. Kenapa bisa seperti ini kan gitu. Tapi kemarahan dia itu dia tidak luapkan itu. Paling seperti kata Suhadi, dia cuma gini aja. Saya tahu orangnya kan gitu. Iya, tapi di media, di framing Solo dia gebrak-gebrak meja gitu. Ya itu slip tahunnya Pak. Itu bukti kekesalan dia. Kau Suhadi itu. Artinya lu itu udah dibesarkan, udah jadi orang besar, tapi lu gigit gua gitu. Iya, Ini bos. Michael Sinaga mendapatkan data ijazah Jokowi dari partai pengusungnya dulu, PDIP, dan disurati secara resmi. Jadi si Michael Sinaga ini mengatakan bahwa dia mendapatkan dokumen-dokumen dari PDIP ya guys ya. Kita simak dulu videonya. Udah terlalu banyak ininya nih, cabang-cabangnya mic-nya. Oke, terima kasih. Saya mungkin sedikit saja. Kemarin ya karena kita sudah panjang mencari data dari KPU, dari berbagai instansi, saya mendapatkan sebuah ide ya untuk mencari data ijazah Joko Widodo dari partai pengusungnya yaitu PDI Perjuangan. Ternyata setelah saya surati secara resmi sebagai pers tanggal 18 kemarin, langsung dalam 1 hari dijawab. Tolong Pak. Ya, siap. Izin Pak. Ya, Bapak. Nah, Ya. jawabannya Silakan. ini terkait permohonan informasi publik berupa formulir dan berkas pendaftaran Joko Widodo dan salinan seluruh dokumen pendukung termasuk ijazah SMA dan S1. Ini dia langsung dari PDI Perjuangan memberikan kepada saya. Nanti kita cek lagi. Sama persis Ya. seperti yang kita ketahui selama ini. Jadi kalau ada yang selama ini menganggap ini asli, ya mungkin tetap menganggap asli. Kalau selama ini menganggap ini palsu, Ya, tetap palsu. palsu. Itu Dan fotonya siapa itu? iya. Dan yang kedua, ini saya tunjukkan dulu ya. Ya. Bahwa ini saya dapatkan resmi. Ya. Ada tanda terimanya, ada bantengnya. Nah, Ya, langsung ada bantengnya, PDI Perjuangan. ya. Saya dapatkan secara resmi dari kantor DPP PDI Perjuangan. Yes. Lalu saya mendapatkan juga sebuah ijazah SMA. Nah, Nah, yang sebenarnya ini
kalau kita pernah nyalek atau pernah apa, kita tahu ya Pak Roy ya, Ya. bahwa ijazah yang dipersyaratkan itu adalah ijazah SMA, bukan ijazah S1. Jadi inilah sebenarnya dokumen yang juga menjadi kunci apakah pencalonan Joko Widodo di tahun 2014 sebagai presiden itu sah atau tidak. Emang anak SMA tahun segitu boleh gondrong, Mas? Nah, saya nggak tahu, tapi ini yang jelas fotonya agak gondrong ya. Nah, agak gondrong. Dan saya juga tiba-tiba kemarin mendapatkan banyak data tentang SMPP tahun 1985, ternyata nggak seperti ini capnya. Tapi nanti kita bahas lebih panjang, itu terlalu panjang. Dan yang terakhir, ada satu, ini juga informasi publik Pak, betul. Karena tidak akan dipakai lagi ya. Ini adalah susunan tim kampanye nasional Joko Widodo Yusuf Kala tahun 2014. Dan di dalamnya nomor 270 berapa tadi ya? Ada seorang yang selalu disayangi oleh Bang Rustam Effendi, disebut terus, ya, dan namanya ada di paling atas. Oke, siapa? Sebagai penggerak relawan Eko Sulistyo. Artinya orang itu ada dan terlibat. Nah, artinya dia memiliki tempat spesial di dalam tim ini. Artinya ada benang merah ya? Benang merah. Jadi kalau memang Polda Metro Jaya kepingin keterangan mengenai ini, ya mungkin dari situ juga bagus ya. Bagus juga, ya bagus juga untuk didalami. Dan kalau Polda Metro Jaya ingin, ya saya akan berikan dokumen ini. Ini aja, jangan yang lain. Supaya ada nama-nama yang mungkin bisa diperiksa lagi sebagai saksi. Oke, terima kasih, itu saja. Baik, demikian rekan-rekan Terima kasih sekalian. untuk PDI Perjuangannya juga ya, dari kami semua. Rekan-rekan, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita tutup ya. Cukup, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak tertutup kemungkinan barang ini masih panjang. Nanti hebatnya Roy Suryo nih, nanti ini pakai alasan nih sama jaksa. Begitu pra penuntutan, begitu dakwaan dibacakan buat ngambat nih. Ini kita udah paham nih. Nah, saya nggak mengasih clue kepada mereka, tetapi ini yang akan dilakukan di sini akan membuktikan ada orang besar atau tidak. Nah, itu guys ya. Nanti pasti setelah Nanti kita buktikan di persidangan dakwaan adakah disusun orang-orang besar di dan sudah belakang masuk Roy sidang Suryo itu pertama, guys ya. pasti dia minta waktu untuk apa? Restoratif justice. Ngur-ngur waktu. Nah, ini panjang, depend nanti. Persidangan tidak digelar dikarenakan adanya pengajuan. Nah, itu guys ya. Panjang kan? Bisa tahu nggak? Bisa terjadi lobby-lobby ini. Nah, ini yang akan kita lihat nanti nih di persidangan, panjang banget. Jadi mudah-mudahan kalau dia melakukan itu berarti kita tahu ada seseorang di belakang itu. Biasanya ketika dakwaan tersusun itu langsung masuk kepada sidang pertama, tentu pembacaan, gitu. Masih ada pertanyaan cerdas dari wartawan adalah saya menjawab ada, ya, ada dalam KUHP. Nah, bisa dilanjutkan sama Pak Sadi. Kita sudah tahu nih siapa orang-orang di belakang itu. Cuma kalau kita mau mengatakan itu sangat nggak etis. Bapak sempat agak bisik-bisik. Dan tadi juga saya diingatkan, supaya lebih sopan menyampaikan persoalan ini. Nah, sekali lagi ya, barangkali informasi yang masuk ini jangan sampai kebetulan nanti ya, karena Pak Jokowi udah ngomong juga, kalau nanti ini depan kami ya, dari tim hukum Merah Putih, jumlahnya ada 8 orang pada waktu itu, dikatakan oleh yang bersangkutan bahwa kalau nanti ini saya terpaksa harus bicara karena saya mendapatkan perlakuan yang tidak adil, maka saya akan bicara siapa orang-orang itu. Tentunya kan menjadi tidak baik kalau ini terjadi. Dan tentunya juga nanti pandangan orang terhadap pemerintah yang katanya adanya penegakan hukum ini menjadi amburadul, ini kan juga tentunya menjadi bahaya. Dan masyarakat tentunya juga akan tidak percaya kepada upaya-upaya pemerintah dalam rangka penegakan hukum. Ya, jadi sekali lagi, jangan ada cawe-cawe. Roy Suryo itu bukan siapa-siapa, Nah, dia benar guys ya, masyarakat jangan biasa, ada yang cawe-cawe. dia sama dengan kami-kami yang ada di sini, ya. Dan perlakuan dia melakukan suatu tindak pidana oleh penyidik itu sudah dibuktikan dengan
sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Ini kan prinsip hukum yang dianutkan, ya. Jadi artinya alat bukti yang tadi pemenuhannya 2 alat bukti itu sudah terpenuhi dan sudah dikatakan oleh penyidik yang bersangkutan menjadi tersangka, gitu ya. Nah kemudian, kenapa juga hari ini kita konferensi pers? Tentunya juga tadi Bang Ade udah ngomong bahwa kita mengimbau kepada Polda, ya, kepada Kejaksaan juga untuk bagaimana melakukan penahanan. Kalau perlu kita bakar gitu ya. Jangan. Nah ini guys, Roy Suryo ini mendadak menjadi seorang pesulap guys, untuk menghibur dirinya karena sudah semakin stres guys ya. Kita lihat dulu guys aksi-aksi sulap dari Roy Panci, Master of Roy Panci. Jangan lakukan bakar-bakaran. Ya, wah meskipun kita lakukan ini, tapi ini suatu imbauan dari saya. Lihat. Jangan melakukan bakar-bakaran seperti ini. Nah, kenapa jangan melakukan bakar-bakaran? Sebaiknya kita sikapi ini dengan menghibur dirinya sendiri guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selanjutnya Bu Kurnia dulu. Bu Kurnia. Ya, maju aja. Buat Bu Kurnia. Ya, buat Bu pegang. Kurnia. Udah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Sekjen Pradi Bersatu ini yang teriak-teriak kemarin minta Roy Suryo segera ditahan. Bang Adi Darmawan, selamat malam. Terima kasih Bang Andrun, terima kasih atas undangannya. Ya saya rasa tetap kita gaspol. Apapun itu, warna kami adalah warna kebenaran. Apa masih konsisten? Konsisten dong. Nggak bisa nggak konsisten. Kenapa? Hari ini kalau kita melihat, ini kan dipur nih, ya Bang Andro ya, bahwa kemudian ada bukan kan ada istilah, ya ada istilah yang mengatakan bahwa penundaan penahanan. Ini saya balik. Ini penahanan yang tertunda, Mas Andro. Penahanan yang tertunda. Penahanan yang tertunda. Kan alasannya jelas, Pak. Dari penyidik polisi. Ya, tapi setelah itu meringankan. Tapi setelah itu Roy Panci, apalagi tahapannya, Mas Andro? Bahkan muncul wacana restoratif justice untuk Roy Suryo CS. Wah, kalau restoratif itu beliau sudah menyampaikan tidak ada damai. Sekali dia tidak damai, kita tidak ada damai untuk Roy Suryo. Anda sangat yakin 100% bahwa dalam waktu dekat akan ditahan? Bukan waktu dekat, tentunya harus diberikan kesempatan juga untuk mereka membela diri. Kan itu intinya, bahwa biar fair of trial. Itu yang paling penting. Meskipun sudah digerondong ratusan pertanyaan, ya monggo saja kita serahkan kepada penyidik. Ya kan? Dan kejaksaan tentunya. Kan masih ada tahapan nih. Mau ke kejaksaan nih. Ya bila mana jaksa mau menahan itu hak prerogatif juga sebagai jaksa. Ya kan? Kan itu. Masih ada tahapan. Kita tidak berkecil hati. Bang Adi, terima kasih. Kita boleh ke Pak Ahmad Hosirudin. Nah, itu guys ya, sedikit reaksi dari saya. Semoga kasus ini segera berakhir dan Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka agar tidak membuat gaduh lagi di Republik Indonesia tercinta ini. Sekian dari saya. Salam sehat, salam waras.